Selamat datang kembali di channel kami. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan edukasi mengenai salah bayar pajak dan solusinya. Jika Anda ingin mengetahui solusi, Anda telah berada di tempat yang tepat, karena pada kesempatan kali ini kami akan membahas secara komprehensif terkait dengan konsep ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar dapat bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Salah bayar pajak, apa sih salah bayar pajak? Salah bayar pajak itu adalah kondisi di mana ketika kita membayar pajak, kita melakukan kesalahan pembayaran. Kesalahan pembayaran ini bisa macam-macam ya. Kesalahan yang pertama, kita membayar pajak lebih rendah. Saat kita membayar pajak lebih rendah, apa yang harus kita lakukan? Jadi kita lakukan adalah bayar lagi pajak yang terutangnya. Nah, apa konsekuensinya ketika kita membayar pajak lebih rendah? Konsekuensinya itu akan timbul jika kita sadar kekurangan bayar pajak ini setelah melewati batas akhir pembayaran. Misal, kita harus bayar PPh 21 harusnya 2.500.000, namun kita cuma bayarnya 2 juta. Nah, kurang 500.000. Nah, kita baru sadar 500.000 setelah tanggal 18. Padahal PPh 21 itu batas maksimum pembayarannya adalah tanggal 10 tiap bulannya. Kita baru sadar di tanggal 18. Otomatis 500.000 ini yang kita kurang bayar, kita bayar lagi, kita akan terkena denda keterlambatan, denda bunga. Nah, ini konsekuensinya. Solusinya ya kita harus melakukan perhitungan dengan baik-baik supaya kita tidak bayar lebih rendah. Kemudian salah bayar pajak ini juga ada kemungkinan karena kita memasukkan SSP-nya salah, lebih rendah. Kita udah hitungnya bener nih 2.500.000, namun yang kita masukkan 2 juta. Nah, kita salah masukkan, kita salah input ya. Kita harus lebih hati-hati lagi dalam memasukkan SSP supaya kita tidak salah memasukkan nominalnya. Nah, kemungkinan kesalahan yang selanjutnya adalah nominal yang dibayar telah sesuai, namun terdapat kesalahan atas data yang dimasukkan. Kesalahan yang sering terjadi adalah kesalahan kode akun jenis pajak. Misal, kita mau bayar PPh 21, udah bener nih 2.500.000. Kita udah masukin bener 2.500.000. Namun ternyata yang kita masukkan bukan PPh 21, Neng, tapi yang kita masukkan adalah PPh 23. Jadi ketika kita mau laporkan SPT PPh 21, lu kok nggak bisa masuk? Oh ya jelas nggak bisa masuk. Kode akunnya nggak sesuai. Masing-masing jenis pajak punya kode pembayaran yang berbeda-beda. Jika salah kode akunnya tidak bisa digunakan untuk pelaporan PPh 21. Nah, solusinya apa? Solusinya kok bagi saya adalah bayar lagi dan kita baru melakukan PPK tracing salah. Loh Pak, kok harus bayar lagi? Kita kan udah bayar 2.500.000, nggak mau dong kita bayar lagi. Ya, kenapa sih kalau saya menyarankan tuh bayar lagi dan baru melakukan PPK? Karena begini, PPK itu membutuhkan suatu proses. Karena PPK sendiri ada proses pemindah bukuan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai, di mana standarnya adalah 21 hari prosesnya. Karena standarnya 21 hari prosesnya, ada kemungkinan proses PPK-nya itu baru selesai setelah melewati batas akhir pelaporan SPT. Nah, karena melebihi batas pelaporan SPT dan kita nggak dapat laporkan SPT, maka perusahaan akan kemungkinan kena denda lagi. Maka disarankan untuk bayar lagi dulu, bayar lagi ya, kemudian baru melakukan PPK. PPK-nya nanti dipindahkan ke bulan berikutnya, dipindahkan ke masa yang lain, dipindahkan ke jenis pajak yang lain di bulan berikutnya. Kemungkinan kesalahan yang lain yaitu salah memasukkan masa pajak. Jadi ketika kita udah masukkan nominalnya udah bener 2.500.000, ketika kita masukkan jenis akun pajaknya udah bener yaitu PPh 21, namun kita salah masukkan masa pajak. Nah, yang sering terjadi yaitu salah masukkan pajak untuk periode berikutnya. Kenapa kok bisa begitu? Karena ini kita lihat di dalam DJP online itu ketika kita buat e-billing, defaultnya adalah masa saat e-billing itu dibuat. Jadi ketika sekarang ini contoh ya, sekarang adalah bulan November 2023. Defaultnya yang muncul ketika kita input yaitu November 2023. Tetapi kita tahu bahwa bulan November 2023 seharusnya yang kita bayar adalah masa Oktober 2023. Jadi kita mau bayarnya PPh 21
untuk Oktober 2023 senilai 2.500.000. Namun e-billing yang kita buat, kita lupa ganti masanya. Masanya adalah masa November 2023. Solusinya gimana? Solusinya menurut saya adalah bayar lagi untuk masa Oktober 2023. Pak, lalu gimana untuk yang kita udah bayar nih? Kan kita udah bayar 2.500.000 juga untuk November 2023. Atas yang kita udah bayar untuk November 2023 sebesar 2.500.000, nanti kita harus bandingkan dengan realisasi yang sesungguhnya ketika di November 2023. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Jika ternyata lebih besar, ternyata waktu November kita hitung nih PPh 21-nya ternyata lebih besar nih daripada yang kita udah bayarkan, realisasinya lebih besar, harusnya 2.750.000, maka kita tinggal tambahkan lagi kekurangannya 250.000, kita buatkan e-billing baru dan kita bayarkan. Kemudian kalau misalnya lebih kecil, Pak, kita udah hitung lagi nih di November, ternyata harusnya 2.100.000, lebih kecil nih daripada yang kita udah bayarkan lalu 2.500.000. Oke, nggak apa-apa, maka kita masukkan aja 2.100.000 di SPT-nya. Nanti selisihnya 400.000, kita dapat lakukan proses PPK. Kemudian gimana nih jika masa yang kita bayar adalah periode sebelumnya? Jadi harusnya Oktober 2023 tapi kita bayar Oktober 2022. Solusinya gimana? Kita bayar lagi. Nah, kemudian yang lamanya yang kita udah bayar Oktober 2022, kita lakukan proses PPK. Selanjutnya, kemungkinan kesalahan bayar pajak yang lain yaitu salah bayar yang dilakukan oleh petugas pajak. Maka yang harus kita lakukan adalah bayar lagi dulu, kemudian kita lakukan proses PPK atas yang udah di PPK-in. Itu bisa nggak? Bisa. Jadi yang udah di PPK-in, kita lakukan proses PPK lagi, itu bisa. Nah, kemungkinan kesalahan bayar lagi yaitu kesalahan NPWP. Nah, ini agak fatal ya kalau udah salah NPWP. Kenapa kok agak fatal? Karena prosesnya agak ribet. Jadi misalnya, yaitu Tuan A itu harusnya membayar PPh 21 sebesar 2.500.000. Namun dia bukannya membuat e-billing atas Tuan A, tetapi dia buatkan e-billing atas Tuan C. Tuan C PPh 21 2.500.000. Nah, kemudian solusinya gimana? Solusinya yaitu kita bayar lagi, kemudian kita lakukan baru proses PPK. Karena NPWP-nya salah, jadi di bukti bayarnya bukan NPWP Tuan A tapi NPWP Tuan C, maka kita butuh satu tambahan dokumen yaitu surat pernyataan dari Tuan C yang menyatakan bahwa SSP tersebut bukan pembayaran pajak untuk kepentingan sendiri dan tidak keberatan dipindah bukukan ke NPWP lainnya, ke NPWP Tuan A, dengan melampirkan identitas penyetor, KTP, dan NPWP badannya. Nah, kemungkinan yang lain yaitu salah membayar pajak, tapi kondisinya salah membayar lebih banyak. Harusnya kita bayar cuma 2.500.000, namun karena kita salah bayar ya, jadi bayarnya 25 juta kelebihan angka 01. Maka solusinya gimana? Ya, itu kan udah lebih bayar ya. Kalau lebih bayar, maka kita melaporkan di SPT-nya yaitu 2.500.000. Atas selisihnya, kita dapat lakukan proses PBK. Nah, setelah teman-teman tahu nih salah bayar pajak ini kemungkinannya apa saja, nah tentunya kita perlu melakukan mitigasi supaya kita tidak melakukan kesalahan pembayaran. Nah, caranya gimana? Yang pertama, kita harus tahu dulu nih deadline dari masing-masing pajak yang ada di perusahaan. Nah, perusahaan kamu punya pajak apa aja yang harus dibayarkan? Misal, yang kita ambil umum ya, perusahaan ini punya yang harus dibayar PPh 21, 23, dan PPN. Nah, kita harus tahu deadline-nya kapan aja. PPh 21 dan 23 deadline-nya tanggal 10. PPN deadline-nya setiap akhir bulan. Maka setelah kita tahu pajaknya apa aja, kita harus melakukan perhitungan lebih cepat. Jadi maksimal 2 hari sebelum tanggal jatuh tempo. Misal PPh 21 jatuh tempo tanggal 10, hitungannya sudah harus ada nih di tanggal 8. Kenapa harus ada? Supaya ketika kita melakukan kesalahan, kita masih punya waktu untuk memperbaikinya. Yang kedua, nah yang ketiga, setelah kita udah melakukan perhitungan, kita harus membuat e-billing itu lebih cepat, lebih baik. Jadi ketika kita udah ngitung tanggal 8, nah selesai kita ngitung, kita pastikan lagi hitungan kita. Nah, kita buat langsung di tanggal 8 tersebut. Kita langsung buat e-billingnya. Nah, setelah kita buat e-billingnya, kita melakukan pemeriksaan apakah e-billing itu udah sesuai. Nominalnya udah sesuai nggak?
masanya udah sesuai enggak, NPWP-nya udah sesuai enggak. Nah, setelah udah memastikan semuanya, kalau bisa langsung dibayar sebelum tanggal jatuh tempo. Jadi kita udah buat tanggal 8 ya, kalau bisa tanggal 9-nya udah dilakukan proses pembayaran. Supaya apa? Supaya menghindarkan denda atas keterlambatan. Ya, kita tinjau dari sudut peraturannya, ada di PMK 242 tahun 2014. Pasal 16, tata cara pembayaran dan penyetoran pajak melalui pemindahan. Pasal 16, dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pemindahan kepada Dirjen Pajak. Apa aja yang bisa dipindahkan? Yaitu yang pertama, apabila ada yang kesalahan dalam mengisi formulir SSP, SSPCP, baik menyangkut wajib pajak sendiri maupun wajib pajak lainnya. Pemindah bukuan karena ada kesalahan dalam pengisian data. Pemindah bukuan karena ada kesalahan perekaman. Pemindah bukuan karena ada kesalahan perekaman atau pengisian bukti PBK oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Tadi yang udah saya bilang, kalau misalnya PBK-nya ternyata Dirjen Pajaknya juga salah nih PBK. Bisa nggak di PBK lagi? Bisa. Nah, pemindah bukuan dalam rangka pemecahan setoran pajak dalam SSP, SSPCP, BPN, atau bukti PBK. Jadi ketika kita udah bayar 2.100.000, ternyata salah nih, harusnya bukan 2.100.000 untuk satu jenis pajak, tapi ternyata adalah 2 juta untuk PP 21, 100.000 untuk PP 23. Bisa nggak? Bisa, kita harus bisa melakukan pemecahannya. Pemindah bukuan karena SSP lebih besar daripada pajak yang terutang. Satu cara supaya kita bisa melakukan PBK yang kondisinya SSP dibayar lebih besar daripada pajak yang terutang, yaitu pada saat kita melaporkan SSP tersebut di SPT, kita harus mengisikan nominal SSP sesuai dengan pajak yang terutang. Jadi misalnya SPT terutangnya adalah 2.100.000, sedangkan SSP-nya adalah 2.500.000, maka kita perlu cantumkan di SPT nilai SSP tersebut adalah 2.100.000, sehingga NTPN atau SSP tersebut masih ada nilai sisanya sebesar 400.000. Nah, nilai sisa ini yang dapat kita PBK-kan. Proses pemindah bukuan diajukan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pembayaran diadministrasikan menggunakan surat permohonan pemindah bukuan. Jadi misalnya tadi ketika salah NPWP, jadi Tuan A salah NPWP, yang diinput adalah Tuan C, di mana Tuan A KPP di wilayah Jakarta, sedangkan Tuan C KPP di wilayah Surabaya. Maka untuk proses pemindah bukuan diajukan di KPP Surabaya untuk dipindahkan ke KPP ke NPWP-nya Tuan A. Ya, jadi proses pemindah bukuan harus dilampirkan dengan asli SSP, SSPCP, asli bukti PPK. B. Asli surat pernyataan apabila bank persepsi yang melakukan kesalahan. C. Asli surat pemberitahuan pabean impor, asli dokumen cukai. Keempat, fotokopi KTP pihak penyetor atau pihak penerima pemindah bukuan dalam hal pemindah bukuan diajukan atas SPSP, SSPCP, BPN atau bukti PBK yang tidak mencantumkan NPWP. Yang kelima, fotokopi dokumen identitas penyetor atau dokumen identitas wakil badan dalam hal penyetor melakukan kesalahan pengisian NPWP. Yang terakhir, surat pernyataan dari wajib pajak yang nama dan NPWP-nya tercantum dalam SSP yang menyatakan bahwa SSP tersebut sebenarnya bukan pembayaran pajak untuk kepentingan sendiri. Jadi jika ada salah NPWP ya, di pihak yang membayar yang tercantumkan namanya di SSP itu yang membuat surat. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan permohonan PBK secara offline ke KPP, teman-teman bisa mendownload lampiran kedua dari PMK 242 tahun 2014. Nanti lampiran keduanya ini akan saya juga masukkan ke dalam deskripsi video ini. Kemudian kita lihat template-nya sebagai berikut, di mana pada kolom pertama kita masukkan nomor surat perusahaan,
lampirannya kita isikan sesuai dengan tadi yang kita udah bahas, lampirannya apa aja, ada berapa set. Kemudian kita OP-kan surat ini kepada kepala kantor tempat NPWP kita terdaftar. Misalnya saya KPP dari wilayah Jakarta Timur. Nah, kita masukkan KPP Jakarta Timur. Nah, kemudian di sini yang bertanda tangan di bawah ini namanya adalah nama pengurusnya jika NPWP badan ya. NPWP pengurusnya, alamat pengurusnya, nomor telepon pengurusnya, tindak selaku. Nah, di sini penyetor atau wajib pajak ya. Nah, menyatakan telah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak sebagai berikut. Jadi di sini adalah NPWP perusahaannya, jenis pajaknya kita isi, masa tahun pajaknya kita isi, kita lengkap ya sesuai dengan yang kita mau pindah bukukan. Kemudian kita isikan jumlah bayar pajaknya. Nah, kemudian kita pindah bukukan kemana? Ke siapa? Jadi misalnya kita lintas NPWP. Jadi di sini kita masukkan NPWP tujuannya. Jadi misalnya dari Tuan C ke Tuan A. Di sini Tuan C, di sini Tuan A. Nah, kita masukkan dan kemudian kita masukkan informasi di bawahnya. Kita mau pindahkan ke jenis pajak berapa, masanya tahun berapa. Nah, kita pindahkan dan kita isi sesuai informasinya. Nah, kemudian di bagian bawah ini kita masukkan alasannya. Nah, setelah itu kita tanda tangan dan kita jangan lupa stempel. Setelah itu kita bawa surat permohonan ini beserta kelengkapannya kepada KPP tempat kita akan melakukan PPK. Setelah tadi kita membahas bagaimana cara memindah bukukan menggunakan mekanisme manual, yaitu datang ke KPP. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara memindah bukukan menggunakan aplikasi yang kita dapat akses secara online. Jadi nama aplikasinya adalah IPPK, jadi elektronik pemindah bukuan. Nah, elektronik pemindah bukuan ini dapat kita akses melalui DJP online. Pada defaultnya ketika kita baru mendaftarkan DJP online ini, kita belum dapat menggunakan akses IPPK. Kita harus melakukan terlebih dahulu aktivasi fitur layanan IPPK. Caranya gimana? Ya, caranya kita buka akun DJP online kita, kemudian kita klik profile, kemudian kita klik aktivasi fitur. Nah, kemudian kita cari IPPK. Setelah kita udah ketemu, kita centang depannya, kemudian kita klik ubah fitur layanan. Akan muncul notifikasi ubah akses berhasil dilakukan. Setelah kita melakukan aktivasi fitur, kita masuk ke menu layanan. Jadi di sini ada menu layanan. Nanti di sini udah bakal muncul fitur IPPK-nya. Jadi ini fitur-fiturnya yang ada di layanan. Nah, kita klik IPPK. Di IPPK ada 4 menu. Pertama, dashboard untuk menampilkan daftar permohonan yang telah disetujui maupun ditolak dalam profil singkat. Kedua, permohonan, menampilkan formulir pengajuan permohonan pemindah bukuan. Ketiga, monitoring, memantau tindak lanjut permohonan yang telah diajukan. Menu keempat adalah konfirmasi, menampilkan detail permohonan pemindah bukuan. Jadi kalau kita mau mengajukan permohonan pemindah bukuan, kita pilih menu permohonan. Nah, kita pilih menu permohonan. Di sini nanti kita akan masukkan NTPN. Nah, di sana ada tombol cari. Nah, setelah kita masukkan NTPN, kita klik tombol cari. Dan nanti kita akan diminta memasukkan CAPTCHA. CAPTCHA kita masukkan. Setelah itu kita klik tombol lanjutkan. Informasi tanggal bayar dan nilai sisa dari NTPN yang kita telah masukkan tadi akan terisi secara otomatis. Nah, di sini yang muncul adalah nilai sisanya ya. Jadi misalnya nih, kita sebelumnya menghitung adalah 2 juta dan kita bayarkan 2 juta. Ternyata kita salah menghitung. Seharusnya yang kita harus bayar adalah 1.750.000. Sehingga ada kelebihan bayar 250.000 ya. Nah, jadi kalau misalnya kondisi begitu, yang kita masukkan ke dalam SPT itu kan NTPN-nya. Tapi namun nominalnya kita isi 1.750.000 aja. Jadi supaya akan muncul nilai sisa 250. Jadi kita nggak boleh masukkan untuk bukti bayar itu nilainya full 2 juta ya. Nggak. Kalau misalnya kita mau PBK kan, kita isi aja sesuai dengan yang seharusnya kita laporkan. Jadi 1.750.000 supaya akan muncul nilai sisa. Nah, jadi di sini akan muncul nilai sisanya 250.000. Nah, kemudian kita selanjutnya isi nomor HP dan
alamat email. Nah, setelah kita isi informasi tersebut, kita masukkan informasi kita mau pindahkan kemana pada kolom pemindah bukuan kepada ya. Jadi di sini kita akan masukkan informasinya. Jadi di sini ada mata uangnya, kemudian di sini ada kode akunnya. Kita mau pindahkan ke kode akun berapa? Bisa sama, bisa dari final ke final, bisa dari final ke 21. Pokoknya di sini kita bisa pilih. Ada 21, 23. Nah, kemudian kode jenis setorannya kita juga bisa pilih. Nah, kemudian masa pajaknya kita pilih yang kita mau pindahkan, misalnya Oktober. Oke lah, karena proses PPK adalah 21 hari, kita nggak mungkin dong pakai di Oktober juga. Kalau kita pakai di Oktober juga, ada resikonya apa? Kita terlambat lapor. Karena itu, kalau kita mau PPK kan disarankan untuk di PPK kan ke masa kedepannya. Jadi dari Oktober salah bayar nih, jadi kita mau PPK full ya kondisinya, kita masukkan ke masa November. Tahun pajaknya kita pilih 2023. Nah, selanjutnya kita masukkan alasan kenapa kita salahnya di sini. Jadi alasan salahnya adalah kesalahan perhitungan misalnya. Kemudian kita masukkan sertifikat elektroniknya. Jadi bagi yang belum punya sertifikat elektronik dapat mengajukan sertifikat elektronik dengan panduan di atas sebagai berikut ya. Nah, bagi yang udah punya tinggal masukkan sertifikat elektronik dan masukkan captcha Pepres-nya. Nah, selanjutnya kita klik tombol penyataan dan klik tombol simpan. Jadi biasanya ada review. Nah, setelah ada review dan kita masukkan bahwa data yang telah kita masukkan benar, kita klik tombol simpan. Nah, setelah kita mengajukan permohonan, tentunya kita mau mengecek dong bagaimana status permohonan kita. Ada di menu monitoring. Ya, di monitoring ini kita bisa ngelihat statusnya, apakah diproses, apakah disetujui atau ditolak kah. Nah, selanjutnya kita bisa melihat dan mengunduh bukti pelaporan kita. Jadi bukti BPS, bukti pengajuan pemindah bukuan, kita bisa download sebagai arsip kita. Kemudian ada detail-detailnya. Kita bisa cetak permohonannya di sini. Jadi permohonannya kan tadi kita ngajukan secara elektronik, kita bisa print juga untuk sebagai arsip kita. Nah, selanjutnya kita untuk melihat hasilnya, jika ini sudah disetujui ya, proses disetujui, tentunya kita butuh yang namanya dokumen persetujuan PPK ya. Kita bisa lihat dan kita bisa download di dashboard. Jadi di sini ada dashboard dan kita bisa download di sini cetak produk hukumnya. Kita cetak hasilnya. Setelah kita melakukan PPK dan ini ada hasilnya, yaitu bukti pemindah bukuan. Di sini ada nomor yang diawali dengan KED 01941/PPK. Nah, nomor ini yang digunakan untuk dimasukkan ke dalam SPT pada bagian pembayaran. Jadi pada bagian pembayaran kan jika kita membayar menggunakan bukti pembayaran negara SSP, kita masukkan nomor NTPN. Tapi kalau kita menggunakan dana yang kita PPK-kan, maka yang kita masukkan adalah nomor PPK. Nomor PPK ini diawali dengan sesuai dengan yang dicantumkan di surat bukti pemindah bukuan dari DJP. Kita tulis kok dalam contoh ini diawali dengan KED. Jadi KED-nya dimasukkan ya. Jadi bukan hanya nomornya doang. Kalau kita masukkan nomornya doang tidak terbaca. Jadi kita awali dengan KED. Untuk proses pemindah bukuan sendiri sesuai ketentuan itu paling lama 21 hari ya. Ya, demikianlah video edukasi mengenai salah bayar pajak. Saya yakin teman-teman sudah mendapatkan pencerahan mengenai salah bayar pajak, kondisi-kondisinya, dan solusinya. Jangan lupa untuk men-share video ini agar dapat memberikan manfaat bagi lebih banyak orang. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi update seputar perpajakan. Bagi teman-teman yang memiliki topik-topik yang ingin dibahas seputar perpajakan, teman-teman dapat meninggalkannya di kolom komentar. Saya akan mencoba mengulasnya secara komprehensif agar dapat memberikan pemahaman yang mendalam kepada teman-teman sekalian. Salam pajak, BSFI.